hari ini merupakan hari yang paling bersejarah dalam dalam kegiatan kita di kampus, terutama tentu di kampus Universitas Tukumar, karena hari ini kita mulai mensosialisasikan ya, pelaksanaan pemagangan mahasiswa eh, yang panjangnya durasinya mencapai 6 bulan. Atau boleh dikatakan kita akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa UTU untuk meraih 20 SKS perkuliahan. Sama dengan kuliah selama satu semester juga gitu. Tentu perkuliahan ini bersifat kuliah yang lapangan gitu ya. Kenapa ini kita laksanakan? Tentu ini ya seperti ini. Kenapa ini kita laksanakan? Oke, karena kita menyadari betul bahwa mahasiswa itu sudah sangat siap untuk diberikan ruang gerak di lapangan. Kalau kita melihat ya peran daripada seorang mahasiswa semakin dewasa itu semakin besar dalam rangka proses studinya. Sementara kalau semakin rendah sekolahnya, misalnya SD, SMP, SMA, tentu peranan seorang pendidik tinggi sekali. Kalau seorang mahasiswa, karena dia sudah mahasiswa, maka tentu dia sudah besar, sudah bisa memilih apa yang akan dilakukannya. Karena itu, perkuliahan dengan cara pemagangan ini adalah juga merupakan memberikan pengakuan kepada mahasiswa itu bisa memilih. Karena terus terang ingin disampaikan juga di sini kepada seluruh mahasiswa bahwa pemagangan 6 bulan ini bersifat pilihan. Boleh ambil, boleh tidak. Sampai tamat sekolah pun boleh ambil, boleh tidak. Tidak ada kewajiban. Ini disebut pilihan. Jadi pilihan itu nanti artinya kepada mahasiswa UTU boleh mengikuti kuliah ini secara magang, boleh juga dengan cara ikut serta kuliah seperti biasa, ikut mata kuliah. Ya. Jadi ini perlu dijelaskan supaya jangan ada kesan kita memaksa, tidak. Karena mahasiswa itu sudah dewasa, sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk bagi dirinya, mana yang penting, mana yang kurang penting bagi dirinya, dalam rangka pengembangan masa depannya. Karena masa depan adik-adik mahasiswa sekalian, itu tentu sangat tergantung kepada adik-adik. Mau kemana? Jadi karena itulah di kampus UTU selalu berusaha sebaik mungkin mengarahkan mahasiswanya agar berpikir positif. Mahasiswanya agar berpikir yang bisa membuat masa depannya lebih baik. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan cara menghormati orang yang lebih tua atau juga sesama. Mendoakan setiap orang dalam kehidupannya, kemudian berprasangka baik kepada siapapun. Nah ini yang penting dalam kehidupan, berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini akan terlatih nanti jika kita mulai magang, karena kita berserta dengan orang lain. Harus mampu berkomunikasi dengan baik, harus mampu mendengar dengan baik, harus mampu menyerap aspirasi dengan baik, harus mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, gitu. Jadi cara berkomunikasi yang baik adalah perlahan-perlahan, santun, katanya terukur, nah dengan senyum yang ramah begitu. Nah, itulah sebabnya kenapa kita beri ruang yang lebih besar bagaimana anak-anak kita, mahasiswa kita ini bisa berinteraksi, bisa berkompetisi secara baik di dalam masyarakat. Nah, saya akan kembalikan tadi. Nah, ini dia. Nah, ini program magang Mr. Umar ini yang tadi saya katakan itu lamanya 6 bulan atau setara 20 SKS. Nah, kita akan memberikan persyaratan, yaitu sebenarnya persyaratan ini sederhana. Pertama adalah mahasiswa yang sudah menempuh 90 SKS. Nah, sekarang kan sudah semester bagi yang adik-adik mahasiswa, tentu ini kemarin ini kita lalui semester ganjil. Ganjil artinya itu semester 1, 3, 5, 7 gitu kan, 9. Nah, tentu kita kepingin ya, ada adik mahasiswa ini sebenarnya bagi adik-adik mahasiswa yang sudah semester 4, ya kan, kalau 5 mungkin belum ya. Nah, ini kita 5 sudah kemarin, ini kita 6. Kita sekarang berada di semester 6, 8 ya, 6, 8. Jadi bagi adik-adik yang ada peluang ya, yang sudah menempuh 90 SKS sampai semester ini, itu diberi ruang yang besar untuk bisa mengikuti magang ini.
Karena apa? Karena magang ini lama sampai 6 bulan. Jadi adik-adik yang berdomisili di mana saja, nanti kita bisa atur supaya bisa ber-KKN di tempat masing-masing. Agar agar nanti bisa belajar bagaimana berinteraksi dengan masyarakat sekitar, kemudian dievaluasi lalu diberikan kesempatan untuk bekerja dengan baik. Kemudian hariannya jelas, ada nanti jurnal-jurnal harian harus diisi. Jam 8 pagi kegiatannya apa, sampai malam kegiatannya apa harus diisi dalam bentuk laporan harian. Dan tentu kita gunakan aplikasi di mana ada adik bisa dipantau setiap harinya oleh pembimbingnya melalui aplikasi tersebut. Nah, jadi itu sebabnya kenapa teknologi sekarang begitu memudahkan kita dalam berinteraksi. Nah, harus ada juga surat sehat ya dari Puskesmas misalnya, surat izin orang tua karena ini juga penting karena orang tua mengizinkan kalau anaknya memilih ya. Saya katakan tadi bahwa pemagangan ini domisili. Artinya kalau anak Nagaraya boleh dia mengambil magangnya di Nagaraya. Nanti pemusatannya bisa di kecamatan, bisa juga di kabupaten. Jadi yang kita sepakati dengan semua bupati di Barat Selatan Aceh, pemagangannya itu terletak di kecamatan, dipusatkan di kecamatan untuk masing-masing dari kecamatan tertentu. Nah, kalau dia dari kecamatan A, maka dia akan magang di kecamatan A, kecuali dia itu cuma satu orang. Itu kalau boleh bisa gabung dengan kecamatan di sampingnya yang memungkinkan dia bergabung. Karena kita mau minimal 5 orang lah satu kecamatan minimal ya, supaya bisa memudahkan mengatur strategi bagaimana menghasilkan karya-karya terbaik ya, terutama dalam rangka menghasilkan data kehidupan masyarakat yang lebih real di lapangan, karena mahasiswa harus setiap hari melaporkan apa yang dikerjakan selama 6 bulan tersebut, sehingga nantinya mahasiswa bisa menganalisis permasalahan yang ada di kecamatan itu, lalu bisa melakukan memberikan penilaian-penilaian yang lebih baik. Kemudian sebelum saya lupa, saya ingin ingatkan semua bahwa magang ini kita di UTU ada dua. Ada dua jenis ya, ada dua jenis. Pertama adalah magang yang disebut dengan magang profesional. Magang profesi ini adalah magang yang linear dengan bidang ilmu yang diambil sebelumnya. Misalnya apa? Misalnya kalau anak teknik mesin, magangnya di pabrik PKS misalnya. Anak pertanian, magangnya, anak mahasiswa pertanian, magangnya itu di kebun misalnya, di kebun sawit misalnya. Kemudian kalau ada anak-anak yang dari komunikasi, ya kan, mungkin magangnya bisa di jurnalis sebagai wartawan. Nanti kita kerjasama dengan Serambi Indonesia. Kemudian anak-anak teknik sipil bisa magang misalnya di proyek-proyek jalan, transportasi. Nah, kita sudah dapatkan kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah confirm ya, baik di PKS, di kebun, juga kita sudah ada kerjasama dengan tambak udang misalnya. Anak-anak bidang pertanian, bidang perikanan bisa nanti magangnya di tambak udang misalnya. Kemudian juga anak-anak hukum juga bisa di pengacara, dan juga bisa terutama di pengadilan. Nah, juga bisa magang di situ, ya kan? Nah, mahasiswa studi pembangunan bisa juga magang di Bapeda. Nah, ini tentu harus ada kerjasama sebelumnya dengan Bapeda. Apakah mereka perlu nggak mahasiswa magang di situ? Kalau mereka anggap belum perlu karena mereka masih banyak kerja, maka kita tidak bisa paksakan juga. Nah, kecuali ada magang, kalau kita tidak ada kerjasama, boleh juga mahasiswa bekerjasama melaporkan kepada kita di mana magangnya, nanti akan kita berkomunikasi dengan di mana tempat magang. Nah, sekarang tergantung kepada saudara-saudaraku, para mahasiswa sekalian. Tentu kalian telah mendengar sedikit sosialisasi pada bagian pertama sosialisasi ini. Segera ikuti bagian-bagian berikutnya. Yang penting disadari bahwa magang ini begitu penting dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk lebih baik dalam menghadapi lingkungan global yang semakin kompetitif. Ayo, persiapkan diri Anda untuk mengikuti pemagangan. Terima kasih.